inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Berikut ini profil singkat narasumber kita. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Apa kabar sahabat Kridasia di seluruh Indonesia? Kita mengenal satu pemodelan dalam pencarian formula obat herba atau jamu, yaitu pendekatan bioinformatika. Nah, sekarang saya sudah bersama Dr. Wisnu Anantakusuma. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia. Apa kabar, Dr. Wisnu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Karento. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin tahu nih, masyarakat bioinformatika dan biodiversitas Indonesia itu apa itu, organisasi apa, tujuannya apa, anggotanya siapa, dan apa itu output yang ingin dihasilkan dari organisasi ini apa? Silakan Dr. Wisnu. Ya, terima kasih. Jadi saya mungkin mulai bicara tentang sejarah ya. Sejarahnya sendiri saya sebenarnya nggak terlibat ya. Yang pertama kali menginisiasi ini adalah Dr. Kholis Audah ya. Pak Kholis ini sekarang kalau tidak salah sebagai ketua LPPM di Swiss German University. Juga beberapa ilmuwan lain yang bergerak di bidang informatics, baik itu yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satunya yang di luar negeri itu Pak Bimo Aryo Tejo ya, yang di Associate Professor di Malaysia. Kemudian yang sekarang juga jadi profesor itu Pak Setia Pramana, dia ada di STIS sekarang. Pak Yusuf ya, Dr. Yusuf ini ada di Universitas Pajajaran ya. Jadi waktu itu ada workshop tentang bioinformatics di Universitas Pajajaran. Kemudian saat workshop itu mereka berkumpul, akhirnya sepakat untuk menginisiasi sebuah organisasi yang nanti akan bergerak dalam mensosialiskan dan mengembangkan bioinformatika dan biouniversitas Indonesia ini, dan sepakati namanya MABI. Seperti itu. Ya, itu mungkin sejarahnya. Nah, kemudian tahun 2018 itu ketika melakukan kongres pertama, kalau tadi kan disepakati founding apa itu namanya itu, ketuanya apa istilahnya, ketua pendirinya adalah Pak Kholis ya. Pada kongres pertama di 2018 di Universitas Esa Unggul itu terpilih Pak Kholis sebagai ketua dan saya sebagai wakil. Kemudian tahun 2020 berganti menjadi Pak Reza Putranto ya. Mungkin di kalangan orang informatik udah banyak yang tahu, atau biologi molekuler, dan Pak Yusuf sendiri sebagai wakil. Dan kemudian di tahun 2002 kemarin saya diamanai untuk menjadi ketua bersama Pak Didi Utomo dari Malang. Seperti itu. Itu mungkin sejarah berdirinya. Kalau tujuannya sendiri, Dr. Wisnu, apa ini pendirian MABI ini apa? Nah, biar enak itu saya boleh share satu slide aja. Nah, ini jadi sebenarnya tentu saja keinginannya kita bisa berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Jadi, dan lewat pengembangan bioinformatik dan biodiversitas. Nah, oleh karena itu kita menyadari bahwa sebenarnya kita agak tertinggal ya dengan bioinformatik ini, karena baru menyadari paling tahun 2012. Sebelum-sebelumnya bioinformatik ini sudah pernah didengungkan
Pertama kalau di LIPI, ya dulu LIPI itu namanya Pak Dr. eh, Arif Witarto. Kalau di IPB yang sering bicara adalah Pak Antonius Suwanto, Profesor Antonius Suwanto. Nah, MABI ini didirikan tentu saja supaya bioinformatik ini dikenal lebih luas di kalangan peneliti itu. Karena ini pendekatan yang mau tidak mau harus harus diambil juga gitu, harus diikuti juga karena memang sekarang trennya ke arah sana gitu. Apalagi kalau kita mau mengeksplorasi biodiversitas kita. Nah, makanya MABI ini dinamakan Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia. Dengan harapan kita bisa mengeksplorasi biodiversitas Indonesia ini melalui pendekatan bioinformatik tentu saja dengan tujuan ya, itu dihasilkannya produk-produk yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kira-kira. Nah, untuk itu sebenarnya mungkin langsung aja saya sambung. Kita itu punya tiga, kalau dalam kompusan saya ini ada tiga hal yang penting. Yang pertama adalah kita itu ini yang tengah ini kita itu harus bisa mewujudkan sebuah lingkungan pembelajar. Jadi setiap orang itu adalah eh, yang menyebarkan ilmu dan juga yang menerima ilmu. Gitu. Nah, ini kebetulan ada pandemi yang ternyata membuat online online apa itu online webinar dan sebagainya itu menjadi semarak. Nah, disinilah kemudian kita manfaatkan itu sehingga webinar-webinar tentang bioinformatik itu kalau kalau kita lihat dari IPB aja sudah sampai 44 seri, 42 seri kira-kira. Belum lagi yang dari teman-teman yang lain dan itu semua ada dikoordinir oleh MABI. Nah, kita juga tidak hanya eh, apa namanya webinar ya, mungkin juga workshop dan sebagainya. Nah, kemudian keduanya adalah sinergisitas. Ya. Jadi kita ingin menyinergikan nih potensi-potensi anggota MABI yang sekarang itu berjumlah hampir 1.900 sekian gitu, 928 atau berapa. Itu yang tentu saja potensinya macam-macam. Memang kebanyakan masih dari natural science ya, atau juga mungkin ilmu lain non non komputer maksud saya. Nah, ini mau kita kita sinergikan nih supaya akhirnya menjadi kekuatan yang besar ya, yang potensial. Dan yang ketiga adalah pengembangan keilmuan dan implementasinya. Jadi bahkan di MAPI ini sebenarnya ingin ingin menetapkan standar-standar bioinformatik itu apa sih, pelatihan bioinformatik yang standar seperti apa, kalau ada program studi S1 maupun S2 dan sebagainya itu standarnya harus seperti apa, kompetensinya harus seperti apa, dan seterusnya. Sehingga tidak hanya dari apa namanya penelitian saja, tapi juga pengembangan bioinformatik itu diarahkan pada aspek pendidikan, baik itu pendidikan apa itu namanya keahlian, bukan keahlian ya, yang seperti pelatihan kompetensi dan sebagainya, dan juga pendidikan formal seperti itu. Itu kira-kira Pak. Kalau program kerjanya dari kepengurusan Dr. Wisnu itu apa aja ya, yang Ya, ini ada di sini nih ya, program kerjanya. nah, itu. Misalkan nih ya, kalau saling belajar atau membangun sebuah institusi apa namanya lingkungan belajar tuh ada kita jalankan workshop. Workshop ini eh, eh, kerjasamanya banyak nih ya, dari IPB, dari Inbio itu pusatnya di Malang, kemudian dari Unpad sendiri, dari UI dan sebagainya. Kemudian webinar juga, dari webinar ini terutama yang paling banyak memang dari IPB ini. Kemudian ada seminar nasional dan internasional yang rutin dilakukan. Seminar internasional namanya BBC ya, Bioinformatic Biodiversity Conference yang sudah mungkin nanti keempat ya tahun ini. Terus kita juga bekerjasama dengan institusi seperti BRIN, kemudian Unpad, kemudian perguruan lain, Unila dan sebagainya untuk menerbitkan jurnal. Jadi mereka ada yang sudah terbit sebenarnya, tapi disupport MAPI untuk masalah tim editornya atau tim reviewernya dan sebagainya. Juga kita kerjasama dengan Aptikom juga, Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia. Untuk salah satunya juga akan apa, menerbitkan jurnal
transactional of bioinformatik yang mungkin dari lebih ke arah perspektif orang komputer dibandingkan jurnal-jurnal yang lain. Kemudian ada ini yang penting lagi, MABI Student Council. Jadi kita meyakini bahwa namanya sebuah organisasi itu akan sustain kalau ada penerusnya ini. Penerusnya paham tentang visi misi ini MABI. Nah, maka kita harus sejak awal menggandeng mereka. Jadi bukan hanya peneliti, praktisi dan sebagainya, tetapi juga mahasiswa, bahkan siswa SMA. Jadi kita sudah membentuk kemarin baru beberapa minggu yang lalu melakukan pelantikan MABI Student Council ya. Yang pertama ketuanya adalah Mbak Tiara itu dari Universitas Pertahanan Indonesia. Ya, itu sudah terjaring hampir 300 lebih mahasiswa tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, itu yang mudah-mudahan nanti akan menjadi penerus ketika kita misalkan sudah nggak aktif lagi di MABI dan sebagainya. Mereka lah yang mengisi kepengurusan, mengisi kegiatan-kegiatan yang volunteer ini kan sebenarnya. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada lagi, ini yang tadi penyusunan standar kompetensi ini, tapi mungkin sampai sekarang belum terlalu jalan ya. Dan ada yang ini sebenarnya kita juga ingin membangun sebuah database kepakaran dan juga pemetaan sumber daya penelitian seperti misalkan contoh di IPB itu ada tools apa aja, ada NGS, ada Nanopore, Oxford apa, ada Nanopore, ada apa, ada PCR, kemudian ada mungkin LCMS misalkan atau apalah alat-alat kayak gitu, mungkin punya superkomputer sederhana. Nah itu inginnya dipetakan semua. Mungkin di UI juga ada apa, di Unpad, di rumah sakit, di mana nama. Nah, dengan cara seperti itu, kalau kemudian kita itu tahu, anggota tahu, maka dia bisa mudah untuk menghubungi dan memanfaatkannya. Kemudian kita juga membentuk MABI wilayah. Nah, ini mungkin penting sekali, Pak. Jadi, MABI ini dalam kepala saya inginnya bukan sentralistik. Jadi semuanya kelihatan yang menonjol adalah pusat. Enggak. Kita justru ingin memunculkan potensi-potensi daerah. Maka kita lantik itu, ada yang sudah dilantik itu MABI wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, kemudian MABI wilayah Jawa Timur, yang sekarang baru akan dilantik lagi MABI wilayah Sumatera. Karena banyak potensi, baik itu SDM-nya, peneliti, dan sebagainya yang juga kredibel di sana. Cuman karena tidak terpantau oleh pusat, jadi tidak pernah muncul itu misalkan menjadi narasumber, webinar, dan sebagainya. Tapi dengan adanya MABI wilayah ini, mereka akan bisa mengenerate kegiatan yang memunculkan potensi-potensi tersebut. Yang nanti akan direkognisi acaranya bisa disebarkan di pusat dan sebagainya. Sehingga kita tahu ternyata di daerah-daerah pun punya SDM-SDM yang potensial. Selain itu juga diharapkan dari masing-masing daerah ini punya program yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Ya, apakah berupa program riset, kalau yang ingin riset bahan alam lokalnya, atau mungkin yang lebih suka melakukan pembinaan masyarakat, misalkan kayak gitu. Itu kira-kira program-program yang mungkin bisa dilakukan atau direncanakan oleh MABI. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Ini anggotanya siapa aja yang boleh bergabung? Tadi tentunya juga mulai dari yang sudah lulus dan sudah saat ini masing-masing pun juga dijaring, karena saya sependapat, sehingga nanti kalau lulus pun mereka sudah tidak tanya yang elementer lagi, tapi sudah langsung bisa melakukan action karena sudah sejak masih sudah menjadi anggota MABI. Silakan disampaikan persyaratan anggota siapa aja, Dr. Wisnu. Ya, baik. Kalau untuk MABI-nya sendiri, memang persyaratan anggotanya tentu saja umum ini sebenarnya. Dari manapun boleh yang tertarik pengembangan bioinformatika dan biodiversitas, baik itu praktisi, mahasiswa, kemudian mungkin pemerintah, dari pemerintahan, swasta, maka di dalamnya ada orang swasta dari perusahaan-perusahaan, ada juga yang dari pemerintahan, semua itu bebas. Tidak ada iuran anggota atau iuran anggotanya nol, seperti itu, dan berlaku seumur hidup kartunya. Jadi Bapak daftar sekali, udah langsung, nggak usah tiap tahun diperbarui. Kenapa? Ya, ini awalnya dari idenya
Pak Yusuf yang pengusaha yang lalu, dan saya juga menganggap itu baik ya. Karena terus terang dari pengalaman kalau kita harus register ulang itu seringnya lupa. Saya ikut ke beberapa organisasi seringnya lupa. Akhirnya malah kitanya yang sibuk, mungkin mengontak dan sebagainya. Mendingan seumur hidup seperti KTP. Tapi kontribusinya ada. Kemudian kalau untuk jadi maybe anggota maybe student itu ada syaratnya. Ya harus mahasiswa atau siswa SMA. Mahasiswanya kalau nggak salah S1, S2. Kalau udah S3 mungkin nggak boleh. Nah, kalau udah bukan mahasiswa, alumni ya nggak bisa lagi. Seperti itu. Jadi masuk saja anggota PABI. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Kalau jurusannya gimana, Mas Wisnu? Apakah ya, mungkin ya yang nggak tahu apa untuk nggak ada Pak. Tapi memang kebanyakan orang-orang MIPA ya banyak, ya, MIPA. Dan kedokteran kayak gitu, farmasi kedokteran banyak bergabung. Yang diharapkan dari ilmu komputer, statistik apa itu masih jarang. Padahal kita inginnya itu kan tadi saya sudah sebutkan bahwa bioinformatik itu sebenarnya dari dua sisi sebenarnya, sisi natural science-nya maupun sisi komputernya. Nah ini makanya saya kemudian mengajak kerjasama dengan Aptikom supaya nanti semakin banyak orang-orang komputer yang tertarik dengan bioinformatik. Apa gunanya? Supaya kita bisa mandiri menciptakan tools bioinformatik itu. Jadi tidak hanya menggunakan toolsnya dari luar kayak gitu. Jadi selama yang sekarang ini yang memiliki anggota MABI yang memiliki background komputer masih kurang ya? Masih kurang. Ya. Masih kurang. Sehingga saya membayangkan kalau teman-teman yang tidak punya kompetensi di bidang komputer kan untuk mengembangkan pemodelan bioinformatika kan akan susah ya. Iya, iya. Ya. Kan biasanya dia sebagai pengguna tools yang sudah ada. Ya misalkan pakai Swisspread, ya udah pakai aja. Pakai apa misalkan Autodoc, ya udah pakai aja. Tapi kan kita kalau yang orang komputer ya kita bisa membuat sendiri yang mungkin tidak selengkap itu tapi sesuai untuk kebutuhan kan kayak gitu. Ya. Jadi memang diharapkan juga harus ada cukup banyak dari alumni komputer sehingga bisa mengembangkan pemodelan di organisasi MABI sendiri. Oke, kalau manfaatnya Dr. Wisnu, misalkan saya ini sarjana farmasi ikut MABI itu manfaat yang didapatkan apa? Ya, pertama tadi itu karena kita ingin menciptakan suasana berbagi ilmu ya pasti ilmunya pasti insya Allah dapat. Karena banyak sekali webinar-webinar yang nggak perlu berbayar ya, gratis. Termasuk mungkin workshop ada kalau anggota MOBI ada diskon dan sebagainya. Jadi ilmu itu insya Allah terupgrade. Artinya belum tentu kita bisa kan beda ya. Kita nggak mungkin bisa dengan workshop aja beberapa hari menjadi ahli enggak. Tapi paling tidak perspektif cara berpikirnya udah mengarah ke ternyata bioinformatik ini bisa digunakan sehingga cara berpikir pendekatan solusinya nanti akan mengarah ke sini, tinggal nanti cari partner untuk menyelesaikannya sinergi dan sebagainya. Itu ya. Yang kedua, ini yang sebenarnya saya harapkan tapi kayaknya masih belum terlaksana. Sebenarnya kita bisa membentuk klaster-klaster keilmuan yang yang mengarah pada dari mulai hulu sampai hilir sampai kemudian jadi produk. Pengennya sih seperti itu. Jadi berkumpul, contoh misalnya kemarin ada diskusi tentang webinarnya adalah tentang bakteriopet. Jadi mematikan bakteri pakai virus gitu kan. Jadi bukan dengan antibiotik, obat dan juga bukan dengan tanaman herbal atau apa, tapi dengan virus bakteriopet. Nah, kalau ini bisa membentuk kelompok yang tertarik, kemudian melakukan diskusi terus secara rutin, bahkan menyusun proposal penelitian bersama dan sebagainya yang difasilitasi oleh MABI. Nah, ini bisa jadi pengembangannya bisa sangat bagus untuk menumbuhkan pengembangan penelitian terkait bakteriophages. Ini yang mungkin sekarang banyak yang sudah mulai tertarik ke sana juga gitu. Itu. Jadi kalau dalam bayangan saya itu ada klaster terkait bakteriophages, ada klaster tentang bahan alam herbal, ada klaster bahan alam kelautan kayak gitulah mungkin yang akhirnya nanti bisa jadi produk-produk yang benar dan
karena ada anggota MABI dari mana? Dari industri, ya harusnya industrinya ini yang kemudian menangkap ini untuk dijadikan bisa dikomersilkan gitu. Karena kalau kita yang sebagai peneliti suruh mikir semua itu, waduh, mendingan saya itu Bukan kompetensinya. aduh, capek nanti, kecapean. Saya aja merasakan kalau dosen ini harus meneliti dari hulu sampai harus komersil, sampai harus jadi produk, sampai wah, gimana, nggak mungkin. Jadi inilah gunanya sebenarnya MABI. Cuman ya masih belum, mungkin masih muda ya, terlalu muda sehingga Mungkin MABI-nya gini dibikin organisasinya ada yang tim periset, mungkin ada tim formulasi. Tadi kan habis di riset kan udah ketemu kandidatnya, ada tim formulasi, tim produksi, tim marketing. Ya. Itu saya kira karena anggota MABI ini tidak dibatasin background-nya, saya kira sangat bisa itu dokter Wisnu dibikin sistematika itu, sehingga nanti setelah ada kandidat diformulasi, kemudian dipabrikasi, diproduksi, kemudian di marketing. Jadi satu line. Nah, kalau itu saya kira sangat memungkinkan melibatkan semua lulusan di berbagai fakultas, dan itu juga menurut saya sih memang harus ada tema hilirisasi itu menjadi penting. Jangan sampai nanti hasil riset itu hanya oke, secara ilmiah bagus formulanya, tapi di dalam produksinya nggak ada yang melakukan, apalagi juga setelah diproduksi teman-teman Mas Wisnu itu kan tidak bisa memasarkan, karena memang itu perlu kompetensi dan memang nggak bisa dikerjakan secara serabutan kan. Sehingga mungkin kedepannya dibentuk itu aja Mas Wisnu, anggota MABI di klaster sekalian, sehingga kamu fokusnya, kalau saya pribadi, kalau saya sarjana marketing, mesti di awalnya pasti kalau terkait kompetensi saya ingin belajar pemodelannya, sehingga setelah menjadi anggota MABI ini saya bisa secara mandiri bisa mencari kandidat symplesia untuk suatu penyakit tertentu. Tapi kan ada juga mungkin yang backgroundnya di luar itu, saya ingin saya marketing aja, karena kan hasil riset yang sudah melalui penapisan yang lebih canggih ini kan diharapkan juga secara efikasi kan lebih baik. Begitu menurut saya, Mas Wisnu, gimana? Iya, iya Pak. Insya Allah itu baik sekali menurut saya memang. Ya, sebenarnya beberapa kemarin sudah dibuat klaster, cuman nggak situ gitu. Di klasternya klaster topik, mungkin itu perlu dicoba ya. Jadi klasternya justru klaster berdasarkan tahapan gitu. Iya. Tahapan, ya, misalkan ini penapisan atau screening, ini tahapan uji in vitro atau simulasi molekular, itu tahapan apa, sehingga nanti dan kemudian penelitiannya inline gitu jadinya. Nah, seperti itu. Cuman kendalanya gini, Pak. Ada ya, nggak apa-apa ya saya bilang kendala ya. Nggak apa, silakan. Nah, kendalanya ini adalah karena masing-masing itu ada di institusinya, misalkan dosen dan sebagainya, itu terikat pada kesibukan yang kadang tidak terkait dengan riset, itu yang repot. Ya, apalagi dosen misalnya, kewajiban administratifnya mungkin banyak. Jadi harus gini. Apalagi kalau dia jadi pejabat, Nah, ini yang kami itu belum menemukan formulanya gimana sih merekatkan itu dengan baik. Karena untuk contohnya ya, untuk menemukan jadwal meeting aja susah. Meskipun sudah pakai online gini, seperti itu. Nah, tapi itu kan kendala ya. Itu insya Allah akan dengan berjalan waktu mudah-mudahan bisa terpecahkan itu. Itu salah satu kendalanya seperti itu. Jadi tidak mudah untuk benar-benar in charge itu meeting yang berkelanjutan misalnya kayak gitu. Tanpa ada project. Kalau ada project mungkin bisa itu. Misalnya nih dari luar negeri atau dari Pak Karyato, ini ada project sekian untuk meneliti bahan alam ini. Nah, terus MABI mau nggak? Nah, tinggal saya sounding ke Mas anggota yang mau, kita bisa rekrut, kemudian kita seleksi gitu. Nah, bisa itu mungkin. Tapi kalau nggak ada pemicu ininya, mungkin agak sulit. Kalau pendekatannya, teman-teman ini udah jago menggunakan pemodelan ini. Diawali dari kita temukan obat herbal apa yang belum banyak diproduksi. Dari situ ketemu, kemudian diformulasi, dipabrikasinya. Tentunya kan sekarang ada model toll manufacturing atau maklun. Nah,
Nah, itu sebetulnya kan bisa kerjasama dengan pihak produsen yang punya idle capacity, kemudian ada penyandang dananya, kemudian dipasarkan kan juga hasil riset itu kan nanti bisa dihargai dari komponen harga jual produk ini, Mas Vision. Jadi menurut saya kita sudah mulai membiasakan tidak mengandalkan by project gitu. Jadi kalau kita menemukan suatu formula bagus di pabrikasi yang baik, di marketing dengan sistem marketing yang bagus kan bisa menjadikan satu produk, dan itu pasti komponen harganya bisa dimasukkan sebagian dari biaya riset. Nah, biaya riset itu kembali kepada perisetnya. Jadi periset itu harus mulai berpikir, saya dapat uangnya tidak di depan, tapi juga hasil riset saya yang canggih, suatu saat dapat paten, diproduksi, dihilirisasi, dapat duit, ada bagian dari harga itu untuk riset kan. Tapi memang panennya di belakangan. Menurut saya memang harus ditumbuhkan. Kalau berbasis proyek, saya khawatirnya ya nggak ada dana, nggak ada kegiatan gitu. Ya sih, memang harusnya seperti itu. Secara mentalnya harus siapkan seperti itu. Tetapi memang dana itu penting untuk riset-riset obat, karena hasil dari komputasi itu sebenarnya masih berupa hipotesis. Jadi artinya harus dibuktikan di lab tetap. Nah, membuktikan di lab itu perlu dana, tidak sedikit. Paham. Iya kan? Nah, itu maksud saya. Kenapa kok perlu ada proyek? Sementara dana-dana hibah dari pemerintah itu tidak banyak sekarang. Maksudnya dari jumlah maupun apa, karena dibagi-bagi. Kalau kita kalkulasi, Dr. Wisnu, kalau perlu berapa jumlah rupiah untuk misalkan mulai dari scanning, timbul kandidat, kemudian uji lab, kemudian siap diproduksi ini. Kalau produksi dipisahkan lah, dana produksi nanti dijual aja ke pihak tertentu yang ingin menggunakan hasil riset itu perlu berapa? Tahapan mulai dari scanning, uji lab, sampai formula ini bisa dihilirisasi. Ya, ini kalau asumsinya datanya udah lengkap gitu, ya sebenarnya proses screening bagi basis komputer itu tidak terlalu banyak dananya, hanya untuk membayar asisten atau programmer dan sebagainya. Ya kira-kira berapa itu ya saya kurang paham ya, maksudnya ya mungkin berapa. Tapi yang banyak kan di sini Pak, di apalagi kalau mau tadi precision medicine melibatkan data genomics. Genomics itu saja sudah mahal. Tapi kalau kita ke luar mungkin kita bisa dapat lebih mudah, misalkan nggak banyak lah, pokoknya harganya mungkin nggak banyak. Nah, yang mungkin yang terlalu mahal itu adalah ketika melakukan pengujian in vitro, in vivo, bahkan mungkin yang paling banyak klinis katanya kalau mau sampai fitofarmaka. Ya. Totalnya berapa saya kurang paham ya. Mungkin kalau ini aja yang untuk penapisan itu apakah data genomik itu juga harus berbayar ya? Ya kan gini. Kalau kita mau membuat misalkan mau menyelesaikan permasalahan orang Indonesia, misalkan permasalahan orang Papua yang kena malaria itu, kenapa kok misal dengan obat tertentu sekarang nggak cocok? Kita mau lihat genomicsnya orang Papua, kita kumpulin. Nah itu kan mahal biayanya. Ya. Karena itu data real yang belum ada kita adain. Artinya sequencingnya itu mahal. Nah, tapi kalau mau bikin sesuatu yang lebih general, bukan terkait dengan data real yang sudah ada di, misalnya yang banyak itu kanker Pak, itu ada namanya TCGA database. Itu macam-macam kanker di situ. Udah hasil penelitian orang-orang, tapi nggak cuma orang Indonesia, orang seluruh dunia mungkin ya. Nah itu sih diambil aja. Ada beberapa yang perlu izin aja, izin. Misalkan kalau saya di perguruan tinggi, saya harus diminta surat izin dari rektor gitu, untuk bisa memanfaatkan data tersebut. Nah itu saja, karena ini memang data memang digunakan untuk penelitian. Tapi nanti nggak boleh komersil tuh Pak. Jadi kalau untuk penelitian saja boleh, tapi kalau untuk dikomersilkan itu ada lagi itu perjanjian gimana saya kurang paham. Seperti itu. Kalau tidak dikomersialkan ya untuk apa?
Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Kan biasanya untuk membangun metode yang tepat, itu boleh pakai data itu. Jadi istilahnya benchmark ya, data itu kita pakai untuk membangun metode yang tepat, baru setelah itu kita pakai untuk misalkan pakai data orang Papua, orang Jawa, orang apa kayak gitu maksudnya. Jadi ketika bangun metode itu nggak langsung pakai data real, kan data itu belum dikurasi, belum diapain, belum. Nah, kalau ini kan sudah nih, ya udah coba-coba aja metodenya, jadi paper, jadi ya itu boleh kayak gitu, sambil nyebutin sumbernya. Nah, tapi nanti yang untuk dikomersilkan tentu saja data setelah diujikan dengan real ini, baru mungkin jadi nanti apa obat apa berdasarkan data yang ada di Indonesia ini kan. Ya, kalau selama ini namanya sebuah organisasi kan begitu ada kegiatan atau program kerja kan harus ada dukungan finansial aspeknya. Itu selama ini bagaimana? Kan nggak ada iuran, kemudian bagaimana menggerakkan organisasi ini sehingga bisa program kerja yang tadi sudah dijelaskan di awal itu juga bisa berjalan, Mas Wisnu. Iya, memang selama ini dana itu diperoleh dari itu kerjasama workshop, terus pengadaan konferensi internasional dan lain sebagainya. Jadi dari situ termasuk juga ujian kompetensi. Jadi kita sudah buat ujian kompetensi untuk beberapa perguruan tinggi swasta yang namanya perlu apa itu SKPI apa ya. Jadi mahasiswa itu kalau lulus tidak cuma ijazah, tapi disyaratkan punya kompetensi. Yang swasta banyak kayak gitu. Kalau negeri mungkin nggak terlalu disyaratkan kayak gitu. Tapi kalau swasta banyak. Nah itu yang terkait dengan bioinformatika kita ngadain uji kompetensi. Jadi uangnya dari situ. Karena memang sengaja kita nggak ingin. Karena kalau uang dari iuran anggota, emang kebanyakan organisasi yang profesional uang dari iuran anggota. Tapi ini baru awal itu. Saya takutnya terjadi apa ya namanya kecurigaan. Saya menghindari itu. Kalau peminatan dari anggota itu apa ya, Mas? Kalau saya pribadi, karena saya backgroundnya farmasi ya menjadi anggota MAPI, ikut bagaimana menggunakan model-model yang sudah ada. Dari situ saya punya kompetensi tambahan bisa menggunakan model itu. Kalau masalah bikin toolnya kan itu urusan teman-teman yang punya background komputer. Apa seperti itu peminatannya? Peminatan di maksudnya di anggota itu kan kalau saya pribadi kalau latar belakangnya farmasi kan kalau saya ikut anggota MAPI itu ya saya ikut workshopnya bisa menggunakan model yang sudah ada sehingga begitu selesai itu saya sudah punya kompetensi tambahan bisa melakukan pencarian penapisan dengan model biofarmatika ini. Apakah peminatan juga seperti itu atau gimana? Ini kan macam-macam backgroundnya ini. Iya, macam-macam backgroundnya Pak. Jadi memang kalau sebagian besar memang seperti yang Pak Kareto itu ingin ikut workshopnya, ingin tahu bioinformatik itu apa. Kan yang ngadain tidak cuma biofarmaka ya, bersama dengan MAPI, tapi juga dari institusi lain. Misalkan contoh InBio, paling banyak kursusnya itu InBio. InBio itu yang di Mas Didi ini yang di Malang itu. Itu macam-macam ya, workshopnya. Kemudian kalau Unpad juga punya ciri sendiri dan sebagainya. Tapi memang sebagian besar ingin tahu itu gitu. Ada juga yang beberapa yang ingin penelitian tadi bisa kolaborasi penelitian, ya. Meskipun belum terlaksana dengan baik. Sebenarnya kita menetapkan dua hal ya, fokus dalam. Sebenarnya kita punya tim pakar itu istilahnya. Dua hal, fokusnya pada waktu itu precision medicine karena ingin merespon kebutuhan atau keinginan inisiatif pemerintah yang mau riset ke arah sana. Yang kedua terkait biodiversitas. Jadi filosofinya inginnya kita membantu pemerintah merespon inisiatif precision medicine dengan memanfaatkan biodiversitas yang ada. Inginnya seperti itu. Maka dibentuk dua buah klaster ini. Tapi ya mungkin karena belum optimal lah kerjanya. Jadi dua klaster ini diharapkan bisa seperti itu. Itu kira-kira. Jadi ada yang, tapi tidak banyak itu yang ingin riset kayak gitu. Ya. Kalau apa harapannya sejak mahasiswa direkrut ini kan
Kalau dia berbayar juga mungkin mahasiswa mungkin juga secara finansial kan juga belum mandiri. Nah, apa yang diharapkan MABI membentuk konsil untuk mahasiswa ini? Oh ya, itu tadi. Pertama, kita berpikir ke depan bahwa mereka nanti insya Allah akan juga mungkin ada yang jadi dosen, ada yang praktisi apa, tapi bekerjanya di sekitar bioinformatik dan sebagainya. Sehingga tinggal gampang aja nanti kalau itu dia aktif di MABI gitu kan, karena sudah sejak awal seperti itu. Tapi yang kedua adalah kita ingin memasyarakatkan tidak cuma ke mahasiswa sebenarnya, maunya ke SMA, bikin critical mass itu jadi besar. Kenapa ya? Karena kita itu udah ketinggalan jauh, ya, agak jauh lah terkait bioinformatics ini. Tapi kalau bioinformatics dipakai untuk eksplorasi bahan alam, mungkin malah belum banyak kecuali China aja. India mungkin sedikit, China, Jepang sudah mulai. Malah kalau Jepang atau negara lain mulai itu cepat banget mereka karena didukung finansial yang lumayan dan sebagainya. Nah, kita itu inginnya nanti seandainya banyak anak SMA mahasiswa bergabung, maka kemudian ketertarikan mereka untuk masuk ke prodi ya. Sekarang kan sudah beberapa akan membentuk prodi bioinformatik, Pak. Dari misalkan IPB, Andalas dan sebagainya. Itu mereka akan tertarik untuk masuk ke situ sehingga nanti akan menghasilkan lulusan yang paham bioinformatik, mungkin saja bekerja di luar negeri dan sebagainya, bekerja di industri-industri yang ada di kita yang juga bioinformatik ini. Tentu saja nanti akan timbul apa istilahnya pemahaman atau literasi terhadap bioinformatik ini makin baik gitu. Sehingga peneliti-peneliti yang semula itu mengandalkan misalkan bahan alam ini pendekatan pertama ya, tahu komoditasnya langsung masuk ke wet lab, itu bisa berubah cara pandangnya. Tadi disebutkan ada tool atau aplikasi IJA, bisa dijelaskan itu apa, Mas Wisnu? Ya, atau boleh di IJA ini jadi itu menghubungkan antara tanaman, senyawa, protein dan penyakit. Jadi misalnya kita punya komoditas misalkan atau tanaman pare, kita pengen tahu dia itu bisa menyembuhkan, bisa untuk obat apa saja. Nah, kita bisa masukkan informasi tanaman itu, kita dapat. Atau sebaliknya, kita ingin tahu dari penyakit, kita dapat tanamannya. Atau kita cuma punya informasi protein targetnya, kita bisa dapat tanamannya atau senyawanya, kayak gitu. Nah, itu tidak sederhana seperti halnya kita nyimpen data tanaman, data senyawa, data protein dan penyakit, terus pakai relational database terhubung, itu enggak. Itu dibaliknya ada proses prediksi. Karena apa? Karena data senyawa yang kita miliki itu informasi interaksinya dengan atau tanaman yang kita miliki itu informasinya dengan senyawa dan proteinnya itu sama sekali miskin. Beda dengan obat-obat konvensional yang sudah diregistrasi oleh FDA, itu di drug bank banyak, di PubChem banyak. Nah, kalau kita pakai senyawa dari bahan alam, itu informasinya mentarget penyakit protein apa itu sangat sedikit, sehingga kita perlu melakukan prediksi. Nah, di dalam IJA itu prediksinya menggunakan machine learning yang nggak sederhana, itu namanya bipartite local model. Nah, jadi ini adalah semi supervised learning. Itu bisa digunakan free atau berbayar itu? Saya sih mau menunjukkan, mudah-mudahan ya apa Online. servernya nggak masalah. Silakan Dr. Wisnu. IJA itu yang membuat MABI atau IPB ini? Oh, ini IPB. Kita mulai tahun 2013 sampai 2018 melewatkan 30-an mahasiswa sebenarnya yang terus melakukannya. Wah, ini kayaknya nggak bisa diakses nih. Jadi intinya nih free bisa digunakan oleh berbagai pihak ya. Ya. Kalau outputnya sendiri apa ini? Simplicia tadi ya, kandidat Simplicia tadi ya. Kayaknya mohon maaf Pak, ini enggak. Jaringannya nggak kebuka. Gimana? Outputnya kandidat Simplicia tadi ya. Outputnya Dari terserah, mau Simplicia, mau penyakitnya, mau proteinnya, itu bisa.
Ya. Tapi untuk oke aplikasinya gratis. Input data apa yang diperlukan oleh seseorang yang ingin menggunakan aplikasi ini? Data-data apa yang harus di-input? Oh, dia cuma milih aja, milih, sudah ada pilihannya. Jadi ini simulasi ya? Ya, simulasi itu gimana maksudnya? Misalkan saya ingin mencari apa itu kandidat Simplisa untuk kanker. Nah, kemudian di situ sudah ada pilihan-pilihan gitu atau gimana? Enggak, kalau Bapak ingin kanker ya di menu penyakit tinggal kita pilih. Klik kanker ini, nanti search nanti akan keluar. Oh gitu. Berarti memang sudah ada database dari yang teman-teman pembuat tool IJA itu sudah menaruh database yang tinggal diklik ya. Tapi database-nya hasil prediksi. Jadi tadi seperti yang saya ceritakan singkat tadi, tidak seperti orang misalkan ada tabel ini diklik. Ini sama ini sudah misalkan pare ada senyawanya ini proteinnya ini, terus disimpan dalam database terus kita tinggal cari, enggak seperti itu. Tapi sebenarnya dulunya adalah enggak ada informasi keterkaitannya misalkan gitu. Nah, terus kita prediksi. Jadi ada yang memang hasil interaksinya itu berdasarkan eksperimen yang sudah dieksperimen, tapi yang enggak ada itu diprediksi oleh machine learning-nya. Nah, tapi yang ditampilkan ke user itu user nggak tahu bahwa itu hasil prediksi. Jadi sudah kayak gampang aja, kalau saya masukin info ini saya dapat ini. Kalau saya masukin info tanaman saya bisa tahu penyakitnya apa saja yang bisa potensi untuk digunakan. Apa sudah banyak yang menggunakan ini? Apa dari ada di? Kalau yang mengakses banyak 3.000 banyak lah, ribuan lah Pak. Ini saya nggak nyala terus. Tapi tinggal apakah dipakai beneran atau tidak ya nggak belum ketahuan. Kalau IPB ada beberapa dari IPB. Kalau dari luar negeri saya belum pernah dapat infonya bahwa mereka menggunakan IJA. Tapi kalau dari paper-paper ada beberapa juga yang menyebutkan. Ya. Baik Mas Wisnu, closing statement-nya untuk teman-teman anggota MAPI ini kan menurut saya juga memang kalau ini bisa diintensifkan akan menjadi nilai tambah teman-teman anggota MAPI mempunyai skill tambahan di bidang kompetensi bioinformatika ini. Silakan. Ya, baik. Sebenarnya mungkin saya sebagai ketua MAPI itu mungkin berharap bahwa MAPI ini bisa dimanfaatkan untuk ajang saling berbagi ilmu ya. Dan yang penting lagi yang mungkin sampai sekarang belum optimal itu bisa saling mewujudkan atau bersinergi untuk itu ya, mengembangkan penelitian bersama yang nantinya akan bermanfaat ya tentu saja bagi masyarakat Indonesia ya. Dan yang ketiga mungkin yang perlu diperhatikan adalah bahwa MAPI ini memang kegiatan volunteer ya, tapi yang mungkin tidak akan menghasilkan keuntungan finansial bagi anggotanya, tetapi akan banyak yang nilai yang mungkin bisa didapatkan, yaitu selain pengetahuan, yaitu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang yang punya mungkin kompetensi yang berbeda, sehingga dari situ kita akan mungkin mendapatkan suatu pemikiran yang selama ini mungkin kita itu hanya terpaku pada satu pendekatan dan sebagainya, bisa ikut memiliki pemikiran atau pendekatan yang baru yang terkait tentu saja dengan bioinformatik ini. Seperti itu mungkin dari saya, dan mudah-mudahan MAPI ini bisa benar-benar pada tahun-tahun yang akan datang lebih bisa menghasilkan suatu produk yang konkret seperti yang kita ingin cita-citakan. Terima kasih Dr. Wisnu. Saya kira kita berharap dari para anggota MAPI ini menghasilkan temuan-temuan baru, pencarian-pencarian formula baru, obat herbal atau dari jamu Indonesia, sehingga ke depan berbagai penyakit yang terus berkembang ini juga bisa ditemukan formula barunya, karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa
sehingga ke depan kita juga terus menghasilkan inovasi produk berbasis pendekatan bioinformatika. Terima kasih Dr. Wisnu. Selamat untuk teman-teman semua di MABI. Sampai ketemu. Sampai ketemu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menonton Krida Sehat Channel. Terus berikan dukungan dengan like, share, dan subscribe.